Oke, di sini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya. Di sini kita akan membahas materi mengenai D flip-flop atau data flip-flop atau delay flip-flop gitu ya. Nah, D flip-flop itu sendiri merupakan salah satu jenis dari flip-flop yang dibangun dengan menggunakan RS flip-flop yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, perbedaan dengan RS flip-flop itu terletak pada inputan R. Tapi kalau di sini ini tulis D ya, atau R gitu ya. Nah, pada D flip-flop ini, inputan R ini terlebih dahulu harus diberi gerbang logika NOT. Nah, maka setiap masukan ke D flip-flop ini akan memberikan keadaan yang berbeda pada input RS yang di sini. Jadi sebelum masuk ke RS flip-flop ini, itu akan melewati gerbang logika NOT ini supaya hasilnya itu berbeda gitu kan, atau akan memberikan keadaan yang berbeda. Nah, dengan demikian akan hanya terdapat keadaan memori, set, dan reset gitu. Nah, bagaimana? Jadi di sini kita langsung cek ke tabel kebenarannya. Nah, di sini kan ada clock ya. Ini untuk clock. Inputnya itu ada dua, ada clock dan D atau R tadi kan. Ini atau R. Nah, outputnya juga ada dua. Ada key dan key bar atau key complement, key accent, terserah ya. Nah, kemudian sama seperti flip-flop yang sebelumnya, saat CK-nya ini atau clock-nya itu dalam keadaan low atau 0, maka input di berapapun itu tidak akan berpengaruh gitu ya. Tidak akan berpengaruh ke output gitu. Karena kalau semisal clock-nya itu 0 atau dalam kondisi low, maka hasil output dari key dan key complement ini atau key bar itu akan sama seperti output yang sebelumnya atau dalam keadaan memori. Oke ya, sama seperti yang sebelumnya kan. Kalau yang sebelumnya ini saat CK-nya itu sama dengan 0 ini ya, maka kan outputnya adalah sama seperti output yang sebelumnya gitu kan, atau dalam keadaan memori. Nah, sama seperti di flip-flop, kalau semisal CK-nya ini sama dengan 0, maka kondisi D berapapun, entah dengan 0 atau 1, tidak akan berpengaruh. Karena outputnya akan tetap menghasilkan output yang sebelumnya gitu, atau tidak akan menggantikan nilai dari output yang sebelumnya. Nah, berbeda lagi kalau semisal clock-nya 1. Nah, di sini semisal clock-nya 1 ya, saya tulis di sini 1, kemudian D-nya itu 0 ya, 0. Berarti jika kita masukkan ke rangkaian flip-flopnya, berarti kan di sini ada 0 ya kan, ini karena ngambil dari clock, di sini 1 kan, kemudian untuk ini kan ngambil dari D tapi yang di inverter dulu, jadi 0 dinotkan jadi 1, kemudian 1 masuk ke sini 1 gitu kan, 0 dan 1 dinenkan jadi 1, 1 dinenkan dengan 1 jadi 0. Nah, ya kan, karena ini lagi perlu diingat, kalau semisal salah satu input dari gerbang logika kombinasional NAND itu ada angka 0-nya, maka outputnya adalah 1, ya kan? Jangan lupa ya, seperti ini sama seperti di seperti di tabel kebenaran gerbang kombinasional NAND. Kalau salah satu inputnya itu ada angka 0-nya, maka outputnya adalah 1. Nah, karena ini 1, ini turun di sini jadi 1, maka di sini 1 dinenkan dengan 1 hasilnya 0. Nah, sesuai kan, ini key-nya 0 dan key aksennya 1. Nah, berarti di sini saat clock-nya berkondisi
aktif atau 1 dan D-nya berkondisi 0, maka ini dalam keadaan reset gitu ya. Karena key-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kalau semisal CK-nya sama dengan 1, CK-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 1. Berarti di sini kan 1 ya, ambil dari clock, kemudian D-nya ini kita inverterkan jadi 0, 1-nya di sini masuk sini kan, 1 dengan 1 dinenkan jadi 0, 0 dengan 1 dinenkan jadi 1, ya kan? Karena di sini salah satu inputnya adalah 0, maka outputnya adalah 1. Karena ini 1 turun ke sini jadi 1, maka 1 dan 1 dinenkan jadi 0. Nah, sesuai kan? Key-nya sama dengan 1 dan key bar-nya sama dengan 0. Maka di sini jika CK-nya 1, D-nya 1, maka kondisi dalam keadaan set. Nah, ini adalah perbedaan dari D flip-flop. Karena kan kalau sebelumnya di SR flip-flop itu kita akan mendapatkan keadaan don't care itu ya. Don't care atau keadaan ilegal. Maka kalau di D flip-flop itu dia meniadakan dari kondisi ilegal tersebut. Gimana caranya supaya kita tidak mendapatkan hasil yang ilegal seperti itu. Nah, itulah kita kenapa istilahnya itu memperluas rangkaian atau memodifikasi suatu rangkaian digital agar tidak menghasilkan keluaran yang ilegal atau terlarang gitu. Jadi di sini untuk di flip-flop makanya yang ada cuma set, reset, dan keadaan memori gitu ya, atau keadaan menyimpan, karena output yang dihasilkan itu tetap sama seperti output yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada JK flip-flop, di mana JK flip-flop itu adalah suatu flip-flop yang tidak ada kondisi terlarang, sama seperti yang di flip-flop ya, atau yang berarti diberi berapapun inputan, asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluaran atau outputnya. Nah, di sini kan berarti ada 3 inputan atau masukan ya, ada J, clock, dan K. Untuk keterangannya juga tetap ya, ada yang tetap atau kondisi memori gitu kan, ada reset, ada set, dan ada toggle. Nah, bedanya di sini dengan yang di D flip-flop, kalau di JK flip-flop itu terdapat suatu kondisi baru yaitu toggle atau outputnya itu berlawanan dari output yang sebelumnya gitu. Nah, semisal di sini output yang sebelumnya itu 01 gitu. Nah, kemudian kita memberi inputan baru di sini, di mana J-nya 1, clock-nya 1, K-nya 1. Maka nanti hasilnya keluaran key-nya itu akan berkebalikan dengan output yang sebelumnya ini. Jadi kalau yang sebelumnya kan 0, karena kita ubah inputannya, berarti di sini akan menghasilkan toggle atau inverter dari 0 berapa? 1. Terus inverter dari 1 adalah 0. Gitu. Jadi nanti outputnya itu akan berkebalikan dengan output yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat kalau CK di sini itu juga yang dilihat adalah pada saat naik atau high atau aktif gitu ya, atau dalam kondisi 1. Nah, di sini saat kondisinya 0 itu sama, CK ini tidak akan melihat gitu ya, tidak akan melihat nilai berapapun dari masukan J dan K, sama seperti di flip-flop yang sebelumnya gitu. Jadi kenapa untuk yang di sini kita hanya memasukkan CK-nya yang sama dengan 1 saja gitu. Nah, pada saat CK-nya itu sama dengan 0, pada saat 1,
kemudian J-nya ini ya, J-nya pada saat 0 dan K-nya sama dengan 0, maka key-nya, key dan key bar-nya itu tetap atau tidak akan berubah, atau istilahnya memori ya, mengambil dari output yang sebelumnya. Jadi kalau semisal output sebelumnya itu 1, maksud saya 1 dan 0 gitu ya, karena kan di sini tidak ada yang terlarang, jadi tidak ada output yang sama. Jadi semisal output sebelumnya itu 1, 0, maka keadaan atau keluaran selanjutnya atau output selanjutnya itu tetap 1 dan 0, karena jika kondisinya seperti ini itu tidak akan membuat atau mengubah output sebelumnya. Jadi tidak menghasilkan output baru gitu istilahnya. Nah, kemudian kalau semisal CK-nya 1, J-nya 0, dan K-nya 1 di sini ya. Nah, nanti keluarannya itu akan menjadi 0 dan 1 gitu ya. Nah, pada saat ini itu adalah mode operasi reset, dimana kan sudah dijelaskan sebelumnya kalau misal yang dilihat adalah di key-nya ini. Kalau key-nya 0 itu berarti reset, kalau key-nya itu 1 berarti dalam mode operasi set gitu. Nah, kalau semisal toggle berarti kalau semisal input yang sebelumnya itu 01 berarti output yang sekarang itu akan diubah atau akan dikomplementkan jadi 1 dan 0 gitu. Jadi istilahnya kalau yang di JK itu dia ada reset, set, dan toggle. Tapi kalau yang di flip-flop itu tidak ada toggle, tapi hanya ada memori, reset, dan set gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada T flip-flop, di mana T flip-flop itu merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan JK flip-flop, tapi kedua inputnya itu digabungkan. Jadi kan tadi kan kalau di JK flip-flop ini ada J, ini ada K gitu kan. Ini gini kan tadi set. Nah, untuk yang sekarang itu input dari J dan K-nya itu digabung. Jadi K-nya ini itu disambungkan ke yang J. Nah, itulah kenapa kita menamainya sebagai T flip-flop atau trigger flip-flop, karena terdiri dari gabungan dari input J dan input K, seperti itu. Nah, untuk di T flip-flop sendiri itu, T flip-flop kan juga bisa disebut sebagai toggle flip-flop ya, dimana kalau toggle sendiri tadi kan artinya untuk membalikan ini, untuk membalik keadaan gitu kan. Jadi kalau semisal T-nya ya kan, T-nya itu 0, di sini 0 ya. Misalnya 0, maka outputnya itu tidak akan dibalikkan gitu. Jadi semisal di sini T-nya 0. Terus output yang sebelumnya itu dihasilkan output 1 dan 0 gitu. Ini output yang sebelumnya itu ya. Nah, pada saat kalian ini mengubah clock-nya berapa gitu ya, nah nanti output-nya itu tidak akan berganti atau tidak akan berkomplement ya kan, karena T-nya sama dengan 0 gitu. Jadi kalau misal key pref dan key bar pref, maksudnya ini key yang sebelumnya dan key bar yang sebelumnya itu 0 dan 1, maka output yang sekarang itu tidak akan berubah atau tetap 0 dan 1. Kalau misal key pref-nya atau key awalnya itu 1 dan key bar-nya 0, maka key next atau key sesudahnya itu tetap 1 dan 0, tidak akan berubah seperti itu. Nah, tetapi kalau T-nya sama dengan 1, di sini 1, nah maka akan terjadi komplement atau akan membalikkan nilai dari output tersebut. Jadi misal outputnya kan sebelumnya 1 dan 0. Maka kalau T-nya 1, maka hasilnya
nanti itu akan 0 dan 1. Jadi ini dibalik jadi 0 gitu ya. Terus yang 0 dibalik jadi 1 atau dikomplementkan. Tuh. Nah, begitupun juga kalau semisal outputnya di sini 1 dan 0. Nah, pada saat T-nya juga 1, maka kan 1 ya, karena T-nya 1 aktif, maka nanti outputnya akan dirubah. Jadi output sebelumnya itu akan dikomplementkan, yang awalnya 1 jadi 0, yang awalnya 0 jadi 1. Gitu. Jadi fungsi dari toggle sendiri kan memang untuk menukar kan, untuk menukar atau mengkomplementkan nilai dari di outputnya. Jadi kalau misal T-nya ini tidak aktif, berarti kan tidak ada yang ditukar atau tidak ada yang dikomplementkan. Nah, tapi kalau T-nya itu aktif atau bernilai 1, maka masing-masing output ini akan ditukar atau akan dikomplementkan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi flip-flop. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.